Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat An-Nisa ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna. Ya nunan tarakna, tapi alif. Min ba'di wasiyyati yusina biha aw dain. Min ba'di wasiyyati walahunna rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum. Min ba'di wasiyyatin tusuna biha aw dain. Min ba'di wasiyyatin tusuna biha aw dain. Wa in kana rajulun kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukht. Wa in nah tagayatan ukht anu kituan. Walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Fa in kanu
yusa biha aw dainin ghayra mudhar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Mengawihan itu ayat 12 J2 tilu walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarak min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain walahunna rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walau akhun aw ukht walau akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum
as-sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis thuluts min ba'di wasiyyati yusa biha aw dainin ghayra mudhar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Walakum dan bagi kalian para suami nisfu setengah mataroka dari apa yang ditinggalkan azwajukum oleh istri-istri kalian illam yakun jika tidak ada lahunna bagi mereka waladun anak. Ini menunjukkan harus jelas mana harta istri, mana harta suami, karena beda nanti pembagian warisnya. Fa in kana lahunna waladun jika ada bagi mereka anak, mereka itu istri. Anak istri bisa anak suami juga, bisa juga anak istri tapi bukan anak suami, anak tere. Anak tere buat suami tapi buat istrinya anak istri. Falakumur rubu'u mimma tarakun, maka bagi kalian para suami mendapatkan seperempat dari apa yang mereka tinggalkan. Jadi kalau istri saya meninggal dunia, maka saya dapat seperempat dari harta istri saya. Kalau tidak punya anak saya, maka saya dapat setengah dari harta istri saya. Seperti dulu almarhum Pak Haji Darussamin, ya, itu kan istrinya meninggal dunia terlebih dahulu, maka beliau mendapatkan setengah. Bukan harta gono gini, itu memang bagian warisnya, bagian waris suami karena almarhumah tidak punya anak. Mim ba'di wasiyatin, dari sesudah wasiat, yusi nabiha, yang mereka wasiatkan dengannya para istri, audainin, atau sesudah bayar utang. Walahunna, dan bagi mereka kaum istri, ar-rubu'u, mendapatkan seperempat, mimma taroktum, dari yang kalian tinggalkan para suami. Nah ini yang tadi kita tegaskan, harus beda mana harta suami, mana harta istri, ya. Kalau yang meninggalnya saya, maka harus jelas yang dibagikan waris itu harta saya, harta istri jangan. Terutama yang dua-duanya bekerja atau yang dua-duanya bareng usaha, itu harus jelas mana harta suami, mana harta istri, karena nggak bisa digabungkan begitu saja. Kan suami nanti mewariskan ke istri, istri juga mewariskan ke suami.
usaha cenah bareng harus jelas. Ini teh status istri teh bantu atau ikut jadi pemegang saham, ya saham pekerjaan, atau istri bantu resikona ditambahan, ya misalkan biasa 5 juta jadi 10 juta, ya. Nah itu harus jelas. Kalau memang bantu juga nisbahnya harus jelas. Apakah dari hasil usaha ini 60-40, ya soalnya nanti ketika meninggal kalau memang harta bersama maka dibaginya 60-40. Yang dibagikan waris itu harta suami yang 60, yang 40-nya bukan harta suami, harta istri. Nah nanti istri dapat 1/4 itu dari harta suami yang 60 ini. Bukan disatukan lalu dapat 1/4, rugi atuh. Buat istri yang memang kan di beberapa keluarga ada istrinya justru yang bekerja dominan, punten misalkan ngawarung, ya dagang seblak, dan penghasilan utamanya dari sana dagang surabi, ya misalkan penghasilan utamanya dari sana, justru suami yang membantu. Itu kudu jelas, ya. Kalau memang kemudian bisa beli rumah banyak, hartanya harta istri, itu jangan dibagikan waris harta suami, harta istri we. Kalau suami meninggal maka itu tidak dibagikan eta menu istri. Nah, ini harus jelas. Fa in kana lakum waladun, kalau kamu punya anak, falahunna tsumunu mimma taraktum, maka bagi istri itu 1/8 dari yang kalian tinggalkan. Dan istri yang dimaksud di sini termasuk istri yang poligami, ya, yang ya istri poligami, istri yang banyak gitu ya, yang dipoligami nu hiji, 2, 3, 4. Jadi kalau 4 berarti 1/4-nya dibagi 4, bukan masing-masing 1/4 atau masing-masing 1/4 BAKB harta. Kalau istrinya 2 berarti 1/4 itu dibagi 2. Lamun punya anak berarti 1/8-nya dibagi 2. Ya. Mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain, sesudah wasiat yang kalian wasiatkan dengannya atau utang. Jadi kalau saya meninggal dunia, istri saya dapat 1/8 karena saya punya anak. Kalau saya meninggal dunia, saya nggak punya anak, istri saya dapat 1/4. Sesana cenah dikamanakeun, sisanya di lelaki yang terdekatkan. Kalau punya anak, ke anak lah kan, anak laki-laki udah habis sama anak laki-laki juga, ya. Atau anak laki dan perempuan 2:1 udah selesai. Gak punya anak berarti ke bapak, habis sama bapak. Ya, ibunya dapat 1/6. Kalau nggak punya anak berarti tergantung apakah saya punya saudara atau tidak. Kalau saya punya saudara berarti ibunya dapat 1/6, sisanya buat ayah semua. Saudara nggak dapat, kenapa? Karena ayah bapak kehalangan. Nah, kalau anak laki-laki nggak ada, cucu laki-laki dari anak laki-laki juga belum ada, ya. Bisa jadi kan yang anaknya perempuan semua tapi nanti ada cucu, ya laki-laki dari anak laki-lakinya sudah meninggal dunia, atau ayah nggak ada, kakek masih ada. Nah kalau ini nggak ada, ke atas ke bawah baru jatuhnya ke saudara. Jadi kalau saya meninggal dunia, ayah saya misalkan sudah meninggal dunia, aki komo, anak laki-laki nggak punya, maka harta waris saya ke istri 1/4, ya sisanya yang 3/4 dibagi buat saudara-saudara saya 2:1 karena saudara kandung. Itu model waris seperti itu namanya kalalah. Kalalah itu sendirian, ya. Maka berikutnya Allah menjelaskan, wa in kana rajulun, jika seorang laki-laki yurathu
diwarisi kalalatan seorang diri awi mura'atun atau seorang perempuan, mau yang meninggalnya laki-laki atau perempuan, dia kalalah. Kalalah itu jadi nggak ada ayah, nggak ada kakek, nggak ada anak, nggak ada cucu laki-laki. Tapi cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya. Kalau cucu laki-laki dari anak perempuan nggak dapat waris, ya. Nanti dilarikannya ke saudara. Walahu ahun au ukhtun, dan dia punya saudara satu laki-laki atau saudara satu perempuan. Abu Bakar menafsirkan yang dimaksud saudara di sini saudara seibu. Kalau saudara sekandung sebapak nanti di ayat terakhir surat An-Nisa, ya. Kalau saudara itu saudara seibu, akhun au ukhtun, ya, saudara seibu seperti Ustadz Rosad, ya, dengan kakaknya itu saudara seibu. Falikulli wahidin minhum as-sudus, maka masing-masingnya mendapatkan 1/6. Kalau seorang saudara laki-laki seibu 1/6, saudara perempuan seibu 1/6. Fa in kanu aktsaru min dzalik, jika mereka lebih dari itu berarti 2. Saudara seibu 2 orang, saudari seibu 2 orang, atau saudara lelaki seibu 1, saudara seibu perempuan 1, adil lanceuk 2 nana seibu, ya. Seperti siapa tuh? Contohnya tayangan ulah. Fahum syuraka fi thuluth, maka mereka berserikat dalam 1/3. Di sini nggak berlaku 2/1. Kalau saudaranya saudara seibu. Jadi misalkan kakak beradik, tapi ini saudara seibu, 1/3 dibagi 2, jadi 1/6 sewang. Nah, yang berlaku 2/1 itu saudara sekandung dan saudara sebapak, ya. Saudara sekandung, saudara sebapak teh mun di artis mah siga si Ajril, si Aurel jeung sata anak si Asantin. Itu kan saudara sebapak. Nah, itu berlaku 2/1. Ya. Tapi kalau saudara si ibu, tak anak si Asanti unggul, lain anak si Anang, itu dapatnya 1/6 kalau seorang. Kalau 2 berarti 1/3 dibagi 2 mun si Aurel na maot. Ya, jadi tapi dari Aurel boga keneh bapaknya, ayeuna anakna laki awewe ya. Nah, itu kalau nggak ada anak, nggak ada bapak, larinya ke saudara. Jadi saudara yang dimaksud di ayat 12 ini saudara seibu. Mim ba'di wasiyati yuso biha audain, sesudah wasiat yang diwasiatkan dengannya atau bayar utang, ghairu mudor, yang tidak memadorotkan. Wasiyatan minallah, ini adalah wasiat dari Allah. Kemarin sudah dibahas, ya. Jadi di ayat yang kemarin yusikumullah, Allah wasiat. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir itu menunjukkan kasih sayang. Wallahu alimun halim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha penyayang, Maha lembut, Maha heman, ya. Di 2 ayat ini Allah 4 kali menyebut min ba'di wasiyatin, min ba'di wasiyatin. Para ulama menegaskan berarti pentingnya wasiat. Tapi wasiat yang diajarkan Nabi itu bukan untuk ahli waris. Fala wasiyata liwarith, nggak boleh ada wasiat buat ahli waris, kecuali illa an yasa'al warathah, ahli waris sepakat. Dan standar kesepakatan itu adil. Karena kalau tidak adil, wasiat itu harus diubah. Wasiat itu berarti mudor. Wasiat yang mudor ini dosa, ya. Di sini Imam Ibnu Katsir menuliskan hadis dari Abu Hurairah riwayat Ahmad. Sungguh ada seseorang yang beramal amal ahli kebaikan selama 70 tahun.
Fa idza awsaha fa fi wasiyati, tapi kemudian sebelum meninggalnya dia wasiat dan wasiatnya salah, teu adil. Fa yuhtamu lahu bi syarri amalihi, berarti dia ditutup amalnya dengan amal jelek. Fa yadkhulan nar, masuk neraka. Hati-hati, ya saya sering bilang kuduna memeh maot teh ingat nambahan amal soleh, bukan nambahan amal salah. Harusnya ketika mau meninggal itu ingat akhirat. Ieu mah ngadon ingat dudunya, ngalanggar syariat. Hati-hati, ini bahaya. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli syarr. Ada seseorang yang amalnya amal ahli dosa, sab'ina sanah 70 tahun. Fayadilu fi wasiyatihi, tapi dia kemudian adil dalam wasiatnya. Fayuhtamu lahu bi khairi amali fayadkhulul jannah, maka dia ditutup amalnya dengan amal baik, dia masuk surga. Kata Abu Hurairah, iqra'u in syi'tum, ini min ba'di wasiyati yusobiha audainin ghairu mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Dilanjutkan tilka hududullah dan sebagainya. Kata Ibnu Abbas, ad-darar fil wasiyah minal kabair. Madorot, tidak adil dalam wasiat itu termasuk dosa besar. Dosa besar mah moal dihampura ku salat, ku zakat, dihampurananya ku disiksa we. Geus beak disiksana baru pindahkan ke surga. Jadi hati-hati. Wasiat itu dalam hadis yang terkenal Sa'ad bin Abi Waqqas yang mau meninggal ketika haji wada, saya harta banyak, ahli waris cuma satu perempuan, boleh tidak afatasodaku bi thulutsai mali, afatasodaku bi syatrihi, afatasodaku bi thuluthihi. Boleh tidak saya sodakoh 2/3, sodakoh setengah, sodakoh 1/3. Yang 2/3 kata Nabi jangan terlalu banyak, setengah jangan terlalu banyak, 1/3 as-thuluts was-thuluts kafir. Sudah 1/3, 1/3 itu sudah banyak. Nah ini pertama harus diperhatikan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sebelum meninggal usahakan kita punya wasiat. Non wasiat teh sodakoh, dan jangan lebih dari 1/3. Ai sodakoh mah lain jangka ahli waris, pan ahli waris mah geus boga ke bagian tina waris. Sodakoh kadi ka taubah ta ngarah tere anggeus pembangunanna. Sodakoh ka fakir miskin, atau sodakoh kepada yang bukan ahli waris, anak tere misalkan ya, atau anak kukut ya, kan tidak dapat waris, atau tetangga yang mengurus ya, nu deukeut geus jiga keluarga, itu juga tidak dapat waris. Wasiat itu sodakoh. Dan kata Nabi sendiri, innallaha tasaddaqa bi thuluthi amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum. Allah menyediakan peluang sodakoh dengan 1/3 harta kalian sebelum mati kalian untuk menambah amal baik kalian. Lain imam memeh maot teh ngadon nambah dosa ya. Hati-hati. Jadi wasiat sodakoh bukan ke ahli waris. Ieu mah wasiat mun bapa maot, ieu jang si anu, ieu jang si anu, ieu jang si anu. Bagi rata adil tidak? Nyante tuh kuduna ge lalaki 2 bagian tibatan perempuan. Itu mudor. Nu tadi teh cek Ibnu Abbas minal kabair, dosa gede. Nu kudu asup ka surga teu jadi gara-gara memeh maotna ngalakukeun dosa ya. Udah kembalikan ke hukum waris tuh, hukum waris tuh adil ya. Kecuali tadi misalkan pertimbangannya contoh ieu cenah imah nu ieu mah jang anak perempuan nu bungsu nu ngurus bapak, sisanya silahkan bagikan waris. Asal tadi yang diberikan itu tidak lebih dari 1/3. Harus ada 2/3 yang tetap waris. Jadi nanti anak perempuan itu dapat rumah itu dan juga yang bagian waris dari yang 2/3.
Kalau sepakat ahli waris karena adilnya, memang dari 5 bersaudara misalkan tinggal si Neng ngungkul nu bungsu nu can boga imah teh. Kakak-kakaknya yang 4 semua sudah punya rumah bahkan mapan. Adil teu wasiat gitu? Adil, silakan. Ya. Dan itu dibahas. Kalau kemudian tidak adil, diislahkan. Dan nyapunten anak perempuan ge yang saya ngelehan daripada subhat. Ya, sok atuh cenah bagikeun waris KB misalkan. Tapi hemat saya itu adil. Nu ngurus bapakna biasa budak awewe nya, budak lalaki mah saya diandalkeun. Kalau kemudian bapaknya memberi lebih dari waris yang nanti akan dibagikan, itu hemat saya termasuk adil. Nah itu boleh, tapi tidak menghabiskan harta waris. Kalau sekarang yang terjadi wasiat teh ngabagikeun waris di luar ketentuan waris memeh maut. Da cenah imah hibah, ari hibah mah atuh tidak ada kaitan dengan kematian. Ti ayeuna misalkan saya ngasih ke anak saya motor tapek, merek mobil tapek, saya belum meninggal nya, jauh di can aya gejala-gejala sakit, aya wasiat mah jelas kan. Ada merasa mau meninggal, sudah sakit mau meninggal, itu wasiat. Dan itu terjadi seringkali begitu. Memeh maut, geus kolot, wasiat, dan dibagikannya nanti sesudah meninggal, itu wasiat. Dan ini punten banyak yang doraka dalam masalah ini. Maka dari itu wasiatan minallah, ieu ge wasiat di Allah ieu teh. Aturan waris teh. Jangan sampai wasiat dari kita kemudian melanggar wasiat Allah. Kuat mana wasiat orang yang wasiat di Allah. Wallahu alimun alim, dan Allah maha mengetahui. Ini lagi-lagi diulang. Nanti di ayat terakhir juga sama alim. Jadi jangan sok tahu sama Allah, jangan nganggap Allah belagu bodoh, dosa gede itu. Maka dari itu tilka hududullah, itu adalah hukum-hukum Allah. Wa may yuti'illah wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, Allah akan memasukkannya ke surga yang mengalir di bawahnya mata-mata air, dan mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul adzim, dan itu keuntungan yang agung. Jadi tong ngarasa hayang untung sorangan tina waris, tina wasiat yang tidak adil. Kalau kita tahu ini tidak adil, ini salah, korbankan itu daripada kita mengorbankan keuntungan nanti di akhirat yang lebih agung. Wa may ya'sillah wa rasulahu, dan siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar hukum-hukumnya, ya hukum waris teu diguguk, yudkhilhu naron khalidan fiha, Allah akan memasukkan dia ke neraka yang kekal di dalamnya. Matak tadi pas hadis Nabi, udah amal soleh baik, memeh mautna bikin wasiat yang merusak hukum waris, yudkhilhu naron khalidan fiha. Meski catatan khalidan itu tentu kata para ulama buat orang kafir. Kalau orang Islam sesuai penjelasan Nabi, nanti ada syafaat, disbeak dosana di neraka dipindahkan ke surga. Ayat-ayat yang menegaskan kekal itu hakikatnya peringatan kita orang Islam jangan seperti orang kafir. Menit percayakan hukum Allah teh. Walahu adzabun muhin, dan bagi dia siksaan yang menghinakan. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.